Bismillahirrahmanirrahim. Ceritaku di Palbatu kuawali dari kedatangan kami di daerah Palbatu di seputaran Menteng Dalam, Jakarta. Kata papa mamaku, di daerah inilah aku dilahirkan. Kami menginap di sebuah hotel kecil tidak jauh dari tempat lahirku tersebut. Mungkin ada sekitar 1,5 kilometer jaraknya. Tanggal 16 November 2025 di pagi hari yang cerah dan sejuk, dimulailah perjalanan mengenang masa kecilku. Kami menyusuri jalan dari hotel menuju Gang Palbatu 5 namanya, yang menjadi sasaran tujuan kami, sebagaimana teringat saat sangat melekat oleh mama papaku. Dan tibalah kami di sebuah rumah dengan warung yang terbuka di teras depan rumahnya. Mbak Anis dan Mbak Wati adalah dua sosok perempuan yang papaku familiar, mirip dengan wajah laki-laki yang beliau kenal dan akrab berteman semasa muda bekerja tiba di kota Jakarta Selatan, yang mana dia adalah Pak Yusuf, ayah dari Mbak Anis dan Mbak Wati. Awalnya kami hanya ingin mampir sejenak untuk bertanya dan membeli sedikit makanan kecil. Namun ternyata tak kami sangka keduanya pun ingat dengan karakter dan suara papaku, sampai masih ingat akan namanya, yaitu Om Derajat, panggilan akrab mereka berdua ketika papa masih tinggal di Palbatu waktu dulu. Kami pun banyak bertanya jawab, bertukar cerita, bahkan sampai tukar-menukar nomor HP. Setelah sejenak bernostalgia dengan Mbak Anis dan Mbak Wati, perjalanan kami berlanjut lebih masuk ke lorong gang, masih di Jalan Palbatu 6. Adalah perkiraan menuju arah rumah papa mamaku, tinggal dulu. Ternyata mereka berdua masih sangat kenal sekali dengan gang dan rumah yang sepertinya memang tidak banyak berubah, walau sudah lebih dari 45 tahun lamanya. Karena papa tiba dulu di sini masih single, belum menikah, yaitu sekitar tahun 1974. Dan aku lahir di tahun 1980. Dan benar, akhirnya sampailah kami di depan rumah kami dulu. Ternyata ukurannya sama, hanya kata papa bangunannya diperbesar dan pintu masuknya pun diubah ke sisi lain. Tak lupa aku ambil foto mama papa berpose di depan rumah, supaya kelak ketika aku rindu mereka, dapat kulihat kembali foto ini. Disinilah aku lahir, dari rahim ibuku, Yuniati Sri Sulistianingsih, dibantu oleh bidan Ros yang tinggal tak jauh dari rumah kami tersebut. Dan ayahku yang kala itu pulang pergi bekerja mengendarai motor Vespanya. Sungguh haru, bahagia aku dapat sampai ke tempat ini. Terima kasih, Ma, Pa. Ada kisah lucu dari Mama. Dan Mama pun masih ingat, sangat ingat. Memori tak terlupakan ini. Saat aku kecil dan baru bisa merangkak, aku bermain di teras bersama kakak perempuanku, Dina namanya. Saat itu entah kenapa kakakku membuka pintu pagar teras. Dan sekonyong-konyong, aku merangkak keluar rumah menuju jalanan gang di depan rumah. Sontak kakakku berteriak memanggil ibuku, yang saat itu masih di dalam rumah, lalu berlari menghampiri aku dan menggendong masuk kembali ke dalam rumah. Haru kembali aku mengenangnya. Terima kasih ya, Ma, telah menjaga dan menyelamatkanku. Terima kasih ya Mbak Anda, panggilan akrabku ke kakakku. Ada momen menarik saat Mama teringat bahwa dulu ada ibu beranak satu perempuan yang bernama Ibu Umi dan anaknya bernama Ria, berjualan tiap hari di depan rumah kami. Kami mendapat informasi bahwa ibunya telah meninggal dunia, namun anaknya masih tinggal di rumah tidak jauh dari rumah ibunya dulu, hanya bersebelahan. Dan akhirnya kami pun bertemu dengannya. Kata Mama, Mbak Ria inilah yang sering menemaniku bermain bersama Mbak Anda. Lebih tua 7 tahun dari aku.
Aku membayangkan begitu terpancar bahagianya aku ditemani bermain oleh dia dulu sewaktu kecil. Kata Mbak Ria, dia tidak terlalu ingat dengan wajah mama papa, tapi seperti merasakan bahwa dia mengenal mama papa sewaktu bertatap muka. Mbak Ria adalah seorang guru PAUD dan memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Masya Allah, keduanya sudah tamat menyelesaikan studi S1 mereka semuanya. Terima kasih ya Mbak Ria sudah menemani kami sewaktu kecil. Dan perjalanan kami pun usai di Palbatu ini. Kami pun menyusuri lorong gang bersejarah buat kami sebagai sebuah keluarga kecil, yaitu lorong gang RR. Di gang inilah Papa pergi pulang bekerja mengendarai motor Vespanya. Entah sudah berapa kali, mungkin ratusan kali. Pergi pulang mencari nafkah dan pulang kerja bertemu keluarga kecilnya yang membuatnya bahagia. Terima kasih Papa sudah menjaga dan merawat kami bersama Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.